nggak ada yang minta maaf kok. Bahkan pemerintah Indonesia aja belum pernah minta maaf ya. Pemerintah Indonesia saja nggak minta maaf loh, karena nggak bisa melindungi rakyatnya. Padahal orang-orang Tionghoa ini salah satu pembayar pajak terbesar ya, etnik pembayar pajak terbesar di Indonesia ya. Tapi itu tadi kan artinya nggak rela, makanya kere terus Indonesia. Kenapa? Karena ada banyak hutang darah. Karena di Indonesia ini ada banyak hutang darah kepada anak bangsanya, ya, baik kepada ex-PKI yang dituduh PKI ada 3 juta orang, termasuk kepada orang-orang Tionghoa, kepada orang-orang Ahmadiyah, kepada orang-orang Syiah, kepada orang-orang pemeluk agama tradisional, termasuk kepada para pewaris kerajaan Majapahit. Ya, ada hutang darah di situ. Dan Indonesia tidak pernah mau mengakuinya, tidak pernah mau rekonsiliasi. Maka disitulah Indonesia terkutuk. Berat sekali. Coba bayangin negara-negara lain 70 tahun sudah kemana-mana. Indonesia 70 tahun masih kere. Apalagi si Triyun sama si orang-orang Islam itu ya. Masih mengais rezeki dari YouTube-nya orang Kristen ya. Saking kerenya kan. Aduh, kere kasihan ya. Kasihan ya. Eh, Ngeri ya, ngeri. Makanya orang-orang Indonesia kalian semua kere terus, terikat dengan kutuk. Sudah sebegitu hebat, kalian punya macam-macam, tapi tetap kere. Bandingkan dengan Belanda, ya. Belanda itu nggak punya apa-apa loh. Negaranya cuma segede Jawa Tengah kemarin ya, malah lebih gede Jawa Tengah daripada Belanda, ya kan? Tetapi Belanda adalah eksportir nomor 3 di dunia ya. Belanda itu adalah negara eksportir. Ekspor apa? Sawit. Ekspor apa? Nggak punya apa-apa. Negara Belanda itu air semua, saudara. Ekspor apa? Ekspor kipas angin. Ekspor kincir angin. Ya. Padahal katanya negaranya jahat. Kenapa Tuhan malah memberkati orang jahat? Apakah Tuhan tidak ada? Apakah Tuhan tidak adil? Jepang juga kecil negaranya. Tapi Jepang adalah eksportir terbesar di dunia juga. Nomor 5 kalau nggak salah. Kenapa? Katanya orang jahat, menjajah. Indonesia yang katanya orang baik, banyak banyak habaib dan banyak ulama-ulama. Kenapa terkutuk? Ya, kenapa terkutuk? Ah, karena kalian Indonesia, kalian tidak pernah minta maaf kepada rakyat. Karena kalian tidak pernah meminta maaf kepada orang-orang yang menjadi korban. Malu kalian mau minta maaf, terlalu sombong. Ya, itu benar ya dibius sama opininya Kadrun. Si Somad sudah jelas salah, nggak tahu malu ya. Saya cerita ya sama ada orang Belanda di sini ya. Dia nggak senang kenapa Israel memperlakukan Palestina dengan begitu rupa. Saya bilang, kamu belum tahu orang Islam ya? Saya itu seumur hidup tinggal sama orang Islam. Kamu tahu nggak tak cerita ada Abdul Somad ya? Kamu tahu Abdul Somad itu ditolak di Singapura, ditolak di Belanda. Lalu apa kata orang Islam? Katanya Belanda ini Islamofobia, katanya Singapura Islamofobia. Tahu nggak di Singapura presidennya Islam? Tahu nggak di Belanda ada berapa banyak wali kota Islam? Loh, kok bisa begitu ya? Ya itulah orang Islam, ya, playing victim. Nah, serem ya. Bukan benci sama Islam. Oh tidak, Islam itu memang ketika minoritas dia playing victim. Kalau dia lagi di bawah dia playing victim, begitu di atas dia akan gencat kamu habis-habisan. Ya, eh, kalau Indonesia nih ya, Indonesia ini eksportir umat Islam memusuhi. Oh, Indonesia ini eksportir teroris, ini sudah terkenal ya. Indonesia eksportir teroris. Siapa yang kemarin bilang ya Indonesia eksportir teroris? Ya, yang bilang ini Ansyad ya, eh, kepala BNPT ya, Ansyad Bayi ya. Nih saya share ke Anda nih ya. Pak Paul mohon izin sebelum share Depok 3. Ya, ya Depok 3 dulu silakan.
Ya, silakan Pak Bram. Ntar ke tempat gelinjak nanti Pak. Depo 3, Pak Bram. Mana nih Depo 3 nih? Si bagi Pak. Dia tadi lanjut aja Pak. Oke, saya share dulu ya. Oh, ya Ansyad Bai ini ya yang bilang ya, Kepala BNPT. Indonesia itu dianggap pengekspor teroris. Ya, pengekspor teroris nomor 1 di dunia ya. Itu ya. Ngeri, 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 ngeri. Kenapa bisa begitu ya? Iya, tidak ada prestasi baik. Setiap kali ada prestasi baik selalu dikubur ya. Indonesia itu pernah terkenal badmintonnya ya, tapi dikubur akhirnya ya. Seblek juga ya, dikubur kan. Badmintonnya Indonesia kan, gara-gara orang Tionghoa semua kan waktu itu kan, yang juara-juaranya kan. Nah, mau main bola, sehingga orang Huana semua. Ya nggak bisa, coba yang main bola diganti orang Tionghoa semua. Menang langsung. Saya nggak, taruhan ketokan kepala saya berani saya. Coba sepak bola biar dibina oleh Jarum Kudus. Ya, atau Gudang Garam deh sekarang, nah, karena Jarum Kudus kan sudah punya badminton. Nah, Gudang Garam deh suruh bina deh. Ketokan kepala saya pasti langsung juara dunia itu Indonesia itu. Saya nggak, beda lah, mentalitasnya beda. Mentalitasnya beda. Ya, atau dikelola sama ini dah sama Lipo Group deh. Ya, langsung juara dunia sepak bola Indonesia. Apalagi kasihkan ke orang Tionghoa. Ya, beda ya. Tapi memang itu tadi ya. Karena orang Indonesia ini terlalu pongah ya. Orang-orang Indonesia ini terlalu pongah kalian ini. Terlalu sombong. Ya, nggak ngaca. Ya kan? Coba kalian lihat orang-orang yang orang-orang Indonesia itu ya begitu di luar negeri dihargai, ya kan? Terawan di luar negeri dihargai, Ahok di luar negeri dihargai. Itu ada pemain sepak bola orang Batak, siapa itu? Yang di Belgia, saya lupa namanya. Ada pemain sepak bola orang Batak itu, ya. Terus ada lagi, siapa lagi itu? Banyak ya pemain bola orang Indonesia juga yang terkenal ya di luar negeri ya. Ya, Terus Nainggolan. Nainggolan. Terus ada lagi Ahok ya tadi sudah saya sebutkan. Nah, Jose Paulusang juga termasuk. Buronan. Tapi di Indonesia nggak dihargai kan? Ya kan? Yang di Indonesia dihargai apa? Yang tonggos-tonggos kayak Somat, ya kan? Yang doyan kentut kayak si Habib Rizik, yang doyan kentut, yang doyan itu tadi ya, yang cabul-cabul, itu yang dihargai di Indonesia. Ya, yang doyan, nah itu kayak si Yusuf Mansur yang doyan nipu, Yusuf Mansur, ya, kayak Gilbert itu, ya kan? Itu yang dikagumi oleh orang Indonesia begitu, yang nggak ada prestasinya. Iya kan ya? Nggak tololnya minta ampun ya. Kenapa? Karena pemerintahnya nggak pernah mau bertobat, sehingga orang Indonesia dikutuk oleh kebodohan. Ngeri saudara. Bahar bin Smith jadi kagumi. Bingung ya saya ya. Kamu dikagumi. Aduh, orang-orang yang bangga kalau hafal 30 juz Al-Quran. Nggak ngerti saya cara berpikirnya orang-orang kalian orang Indonesia. Dan kalian menghamin-hamin aja, amin-amin aja. Ya kan? Nah, bingung, prestasinya Indonesia bener doyan kawin. Tahu nggak Indonesia terkenalnya itu kawin kontrak ya, di puncak itu ya. Yang orang-orang Arab itu kan. Bingung ya. Kalau ditanya Indonesia prestasinya apa coba?
Anda kalau melihat ya orang bule itu lihat orang Indonesia, kalian itu orang-orang primitif, orang-orang dari hutan itu loh. Ya, orang-orang primitif barbar yang hukumnya masih hukum yang bacok-bacokan itu loh, kayak orang Islam itu ya di Arab itu. Ya. Lucu ya. Ngeri ya. Ngeri, 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 ngeri. Yuk kita coba share screen ya hari ini ya. Presentasi dari ini ya Bu Ana ya. Lihat kerusuhan Mei 98. 24 Mei ini harusnya kita berikan tanggal 12 Mei kemarin ya. Cuma kita ada banyak agenda. Cuma sebelum Mei ini berlalu, saya sudah janji Mei ini kita mau angkat ya. Nah, kalau saudara-saudara besok ada narasumber, saudara bisa hubungi saya ya. Kontak ke WhatsApp yang mau jadi narasumber ya. Nah, besok ya. Kalau kita mau temanya, Anda bisa WhatsApp ke sebentar. Nomornya Anda bisa menghubungi. Nah, ini WhatsApp Bagios Internasional nih ya. Anda bisa menghubungi, ada di layar Anda itu ya, +31 626 514 686. Ya, Anda yang mau jadi narasumber untuk kerusuhan Mei atau menyampaikan informasi yang bagus, ya saya akan informasi dasar aja hari ini ya. Kita informasi dasar untuk memulai seminggu ini sebelum bulan Mei berakhir, kita mau cerita, kita akan ingat ya kerusuhan Mei ini. Termasuk statement-statement kurang ajar dari si Refli Harun dan Sutioso. Ya, kerusuhan Mei ya, ini kerusuhan Mei. Mengerikan sekali ya. Kita kalau ingat ini zaman saya baru lulus kuliah, saudara. Dimulai tahun 95, waktu Satya Wacana itu demo-demo itu ya. Saya menolak demo waktu itu. Kenapa? Bodoh kalau kamu demo. Ditunggangi oleh orang-orang Islam. Saya sudah dikasih tahu, kamu ditunggangi orang Islam. Betul, kita mau semangat demokrasi, tetapi kamu ditunggangi oleh orang Islam. Waktu itu semua demonya ya judulnya apa? Masyarakat Madani. Saudara tahu apa arti masyarakat Madani? Ya, semua si Amin Rais, Cecep, siapa lagi itu ya? Banyak sekali itu ya, semuanya masyarakat Madani. Masyarakat yang waktu ada di Madinah, di mana orang Yahudi dan orang-orang Kristen disingkirkan dari Madinah. Gereja ikut mengusung dengan tololnya ya, masyarakat Madani. Dan hari ini nggak ada ya, untung hari ini udah nggak ada lagi ngomong masyarakat Madani ya, sekarang sudah pada pinter. Ya kan sekarang udah nggak ada lah kan masyarakat Madani kan, sekarang sudah pada pinter semua. Masyarakat Madani kentutmu itu, masyarakat Madani. Masyarakat Medeni lah iya. Sejak reformasi 98 kan Indonesia bukan masyarakat Madani kan, tapi masyarakat Medeni, ya kan? Medeni, wah, gimana nggak takut? Udah asal pakai baju putih-putih masih takut kan? Orang-orang lebih takut orang pakai baju putih-putih daripada pakai doreng, ya kan? Nah, masyarakat Medeni, saudara, serem, edan, blek, ya, bakar-bakaran ya. Waktu itu tante saya juga saksi ya. Dia waktu itu di kota itu dia baru pulang kerja. Wah, tapi tante saya udah tua waktu itu ya. Nah, masa itu kemana-mana, mesin ATM itu digoyang semua, uang berhamburan di jalan ya, bertaburan di jalan uang itu. Wah, tante saya itu di tengah-tengah situ ya, cepet-cepet tante saya pulang kerja pakai pakai ini ya, wah pokoknya ketakutan ya, karena waktu itu banyak mall dibakar, ya orang-orangnya masih ada di dalam, saudara, dibakar hidup-hidup sama orang-orangnya, ya, terus banyak di daerah Glodok, di daerah Pecinan itu tiba-tiba diserbu, saudara, sama orang-orang yang aneh-aneh ini ya, yang kerasukan setan ini, orang sambil Allah Akbar sambil begitu ya, sambil merkosain orang-orang Cina ya. Tapi yang mengerikan sekali, saudara, perkosanya itu bukan pakai titit, saudara, pakai pipa ya, pakai pipa besi disodok vaginanya, saudara. Ngeri sekali, saudara. Kalau merkosa pakai titit itu trauma, orang bisa sembuh ya, namanya dengan ini bisa dipakai pipa sampai pada mati, saudara. Ngeri ya. Nah, tapi hari ini nampaknya suaranya tragedi 98 ini, tragedi ini sudah hilang ya.
Orang malas membicarakannya karena sudah putus asa. Pemerintah masa bodoh, ya. Pemerintahnya masa bodoh, ya. Coba nih, kerusuhan 98 adalah kerusuhan rasial, itu jelas rasial, ya, jelas rasial. Nah, terhadap apa? Satu etnik, tujuannya adalah etnis Tionghoa, ya, yang terjadi di Indonesia, khususnya di ibu kota Jakarta, dan ada beberapa juga di daerah ya, kayak di Surabaya, di Solo. Di Solo itu sepanjang tol bakar semua ya toko-toko Tionghoa itu ya, edan ya. Nah, diawali dengan krisis finansial Asia tahun 1997. Ya, waktu itu kita ingat pakai IMF ya. Kerusuhan semakin memanas setelah 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas ditembak aparat di kampus 12 Mei 98. Peristiwa kerusuhan Mei 98 kemudian mengakibatkan turunnya Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Ya, dan dilantiknya Presiden B.J. Habibie menjadi Presiden RI ketiga. Kalau dibakar tuh ya, satu ini dibakar, orangnya masih di dalam semua itu ya. Saudara, sampai hari ini nggak ada yang bertanggung jawab loh ini. Pemerintah juga nggak bertanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab? Nggak ada. Ya kronologinya demonstrasi mahasiswa Trisakti, ya tanggal 12 Mei 98, ya demo mahasiswa menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatan yang menewaskan 4 orang mahasiswa, Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, Hendriawan C. Hasil otopsi mereka meninggal karena peluru tajam. Detail peristiwa tertuang dalam buku Anggi Dewi Dowati Langit Merah Jakarta. Aksi yang awalnya berlangsung damai berakhir ricuh dengan penembakan membabi buta dari militer ke arah mahasiswa jam 5 sore. Korban mahasiswa berjatuhan dan sosial ini memicu demonstrasi yang lebih besar lagi di tanggal 13 sampai 14 Mei 98 di berbagai daerah Indonesia. Demonya begini tapi tiba-tiba ada yang nunggang ini loh. Makanya saya nggak suka demo. Tiba-tiba ditunggangi masa kayak kemarin ya, demo kemarin ya. Ditunggangi Ade Armando segala macam ya kan udah dibilangin kan. Saya baru ngomong, Ade Armando goblok korban udah diomongin jangan demo, jangan ikutan demo bisa keruwet nanti itu. Ternyata Ade Armando jadi korban. Ya, menurut Komnas HAM dalam laman resminya Komnas HAM Go.id, kemarahan publik atas tindakan represif aparat keamanan terhadap mahasiswa Trisakti dialihkan menjadi sentimen atas tesnya. Bukan, ya, bukan. Ya, mahasiswa ini ada yang nunggangin sengaja untuk anti Cina, bukan pengalihan isu, tetapi memang ditunggangi. Ya, hari ini sedang dihembuskan lagi. Kemarin Refli Harun, ya hati-hati dengan imigran Cina. Sekarang Sutioso bilang hati-hati dengan, nanti saya tunjukkan. Sudah lihat ya, nah, ini sasarannya. Ya, toko dan perusahaan milik WNI keturunan Tionghoa dibakar, dijarah. Ratusan wanita keturunan Tionghoa yang diperkosa mengalami pelecehan seksual di dalam kerusuhan tersebut. Sebagian bahkan diperkosa beramai-ramai, dianiaya secara sadis, kemudian dibunuh. Dalam kerusuhan tersebut banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa yang meninggalkan Indonesia. Waktu itu tadi banyak yang ke Amerika ya, termasuk Alengso dari Cirebon lari ke Belanda, termasuk Alengso ya. Mana Alengso kurang pintar waktu itu. Ita Martinata Maharyono, aktivis HAM Indonesia, seorang siswi SMU 18 tahun diperkosa, dibunuh secara misterius tak lama sebelum berencana bersaksi di sidang PBB. Jadi siapa? Ada dalangnya, ya. Bahkan ketika ada yang mau bersaksi di sidang PBB supaya pemerintah bertanggung jawab saja, ada dalangnya dibunuh. Artinya apa? Pemerintah dibalik semua itu. Mungkin pemerintah yang menggulingkan Soeharto atau pemerintahnya Soeharto. Tetapi nyatanya ini kan kesaksiannya kan setelah Soeharto terguling. Ini menjadi indikasi bahwa kasus pemerkosaan dalam kerusuhan ini digerakkan secara sistematis. Memang disengaja, saudara. Karena apa? Karena orang Cina takut. Karena kalian takut. Ya kan? Selama ini kan kalian hidup di dalam ketakutan. Mohon izin Pak Paul. Ya. Silakan Pak Bram. Sesi Ya. terakhir dari laporan Diakonia. Oke. Salam semuanya. Salam.
Ya, terima kasih buat Pak Paul, Pak Jimisun, dan seluruh yang ada di Zoom ini berserta yang ada di YouTube. Kami ucapkan terima kasih. Selamat malam. Kami telah selesai melaporkan di sini. Kami hendak melaporkan kami telah selesai membagikan makanan sebanyak 100 bungkus makanan kepada para pemulung, ondel-ondel dan sebagainya. Dan kami berada di posisi di stasiun Bojonggede. Demikian informasinya. Terima kasih buat para donatur yang telah memberikan dananya untuk Damaris, dan juga terima kasih Damaris telah mempercayakan kepada kami untuk membagikan makanan ini. Demikian laporannya Pak Jimisun, kami dari Bojonggede melaporkan. Halo, Pak Jimisun. Terima kasih tim Diakonia daripada Depok 3, Pak Bram, Bu Dewi, dan teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati, meluputkan dari mara bahaya dan sakit penyakit. Kiranya keberkatan ini kalian terima daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Laporan Ya. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Demikianlah laporan sesi terakhir Pak Paul di sesi kedua ini. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Oke, kita lanjut ya. Ini sikap pemerintah Indonesia. Pemerintah mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa bukti-bukti konkret tidak dapat ditemukan. Pemerintah Indonesianya menyangkal ya. Sampai hari ini terjadi penyangkalan ya atas kasus-kasus pemerkosaan tersebut, tetapi pernyataan ini dibantah oleh banyak pihak mengenai pelaku provokasi, pembakaran, penganiayaan, pelecehan seksual. Ya, tim gabungan mencari fakta menemukan bahwa terdapat sejumlah oknum yang berdasar penampilannya diduga berlatar belakang militer. Sebagian pihak berspekulasi bahwa Pangap saat itu Wiranto dan Pangdam Jaya Maijen Syafri Samsudin melakukan pembiaran atau bahkan aktif terlibat dalam provokasi kerusuhan. Wah, pokoknya siapa saja kita nggak ngerti ya. Ruwet pokoknya waktu itu, ruwet sekali. Ya, lihat ini. Ya, contoh pembakaran 13-14 Mei ya. Di Surabaya 14 Mei 98. Ya, rumah-rumah tokoh-tokoh milik penguasa Tionghoa sengaja ya, yang ditarget Tionghoa. Sampai tulis aku pribumi itu ya. Untuk di jalan, saya Cina mau apa lo? Saya Tionghoa, dan saya bangga jadi orang Tionghoa. Karena orang Tionghoa itu pinter ya. Mana-mana pinter, heran ya. Dan Anda tahu pekerja-pekerja yang baik di sini adalah orang-orang Tionghoa. Ya. Di Eropa ini pekerja-pekerja yang terkenal baik adalah orang-orang Tionghoa. Ya, dan tidak suka politik, tidak suka ruwet-ruwet, pokoknya kerja. Makanya mereka kalau punya karyawan orang Tionghoa seneng. Pokoknya kerja, mikirnya kerja. Ya, dibanding dengan dari bangsa lain ya. Ngeri ya, di Padang, Sumatera Barat 10 kantor bank ruang pamer dilempari batu oleh mahasiswa yang lempari edan ya. Itu memang tolol ya, mahasiswa sekolah di Indonesia nggak tambah pinter, tambah tolol ya, bingung juga ya. Laporan tindak pemerkosaan, terdapat 168 korban kekerasan, itu yang dilaporkan. Ya, 150 dari Jakarta, 16 dari Solo, Medan, Palembang, Surabaya. Ya, 85 kasus kekerasan, 50 diantaranya berupa pemerkosaan dalam bentuk geng, rap, rame-rame, digilir, saudara. Ya, nah lihat ya, menurut beberapa kesaksian ada wanita yang dipaksa turun dari kendaraannya diperkosa ramai-ramai. Beberapa mayat korban perkosaan sengaja dibuang ke bangunan yang telah terbakar. Menurut penelusuran Romo Sandiawan. Menurut Dr. Lee Darmawan, beberapa korban perkosaan mengalami trauma berat dan takut kalau melihat laki-laki. Ya, ngeri ya. Ini ada yang kurang ya. Itu benar-benar ya ditusuk pakai pipa besi. Ya, yang di jalan-jalan tol itu ya, dicegat, diturunin, diperkosa, terus ditusuk pakai pipa besi itu ya. Banyak. Di Palembang, Sumatera Selatan, 10 toko milik etnis Cina, belasan mobil dibakar oleh para perusuh.
Ya, puluhan orang mengalami luka-luka terkena lemparan batu dari mahasiswa. Ya, menurut Tempo 15 Mei 98 terjadi tindak kejahatan Jakarta, kota-kota besar lainnya Indonesia. Makanya ini mahasiswa ini nggak tambah pintar, tambah goblok ya lama-lama ya. Wah, makanya Anda kalau Anda bisa keluar negeri ke Jerman kan sekolahnya gratis ya. Anda kalau bisa kirim Anda ke luar negeri ya supaya pinter ya. Di Indonesia Anda mahasiswa diajari demo, diajari tolol ya, diajari ruwet, mudah kekerasan. Targetnya siapa? Ya, menurut Tempo sama ya. Tionghoa, laporan TGPF 23 Oktober 98, kerusuhan Mei 98 mengakibatkan lebih dari 1.000 orang meninggal karena terjebak dalam bangunan yang dibakar atau terbakar. Ratusan orang luka-luka, penculikan, pemerkosaan, kekerasan seksual terhadap etnis Tionghoa, ribuan bangunan dibakar. Menurut Ita Fatia Nadia, seorang relawan yang bekerja membantu para korban pada waktu itu, ya TGPF waktu itu tidak mau menerima ketika menghadirkan pendamping dari budak, dari suster-suster. Mereka disumpah TGPF tidak mau mengakui. Dr. Lee banyak menerima korban, tapi dia malah diteror. Sampai keluarganya pindah ke luar negeri. Justru pendamping malah diteror. Ya, orang-orang yang berani mendampingi itu malah diteror ya. Coba kalau nerornya saya, tak lawan saudara. Kalau nerornya saya tak lawan saudara. Ya. Makanya saudara sekarang ya, yang mau masuk program, swaka segala macam, hubungi saya. Tapi swaka yang benar, bukan karena Anda butuh duit terus Anda minta swaka. Anda benar-benar membela rakyat kecil, Anda benar-benar berjuang melawan ketidakadilan di Indonesia. Oh, saya orangnya galak ya. Kalau Anda main-main langsung tak lepehin beneran, tak tinggal di tengah jalan, saya enggak urusan saudara. Enggak kasihan saya. Lebih kasihan saya dan keluarga saya, nanggung kamu, kamunya main-main hidupnya. Sembarangan kamu. Ya, tapi kalau saya nolong beneran ya. Serius ya, makanya banyak orang itu takut sama saya karena saya kalau nolong beneran, kalau enggak tak lepain beneran saudara. Ya kalau Anda main-main ya. Iya enggak kalau sama saya pokoknya. Ya, tapi saya nggak takut yang gini-gini ya, diteror katanya. Oh, saya nggak takut, tak lawan saudara, tak lawan orang berani teror saya. Ya, dalam tanggal 12 sampai 15 Mei 98 selama 4 hari, Ita dan relawan lainnya menerima 200 kasus pengaduan perkosaan. 189 terverifikasi. Namun ketika TGPF masuk, para korban ketakutan dan tidak mau mengakui. Karena TGPF-nya itu ikut neror, saudara. Nah, ikut menteror. Ada wanita yang dipotong puting payudaranya, coba saudara. Teteknya itu putingnya dipotong, saudara. Anda kebayang nggak sih itu puting diselentik aja sakit. Dipotong, saudara. Compong ini ya, memang kejam sekali ini orang di Indonesia ini. Anda nggak malu jadi orang Indonesia nih ya. Ini kan mewakili Indonesia ini. Ya. Kekejamannya ini kan kayak binatang bener. Binatang aja nggak sampai begitunya kali ya. 3 orang mahasiswa Tionghoa pulang dari kampus dimasukkan di mobil, dianiaya, dibuang. Ini ada tambahannya sebenarnya ya. Ditusuk pakai pipa itu loh, vaginanya. Rata-rata kalau diperkosa itu vaginanya ditusuk pakai pipa, saudara. Perkosaan massal saat itu terjadi, korban pertama ada perempuan Cina dalam tradisi Tionghoa. Kalau kamu sudah diperkosa secara seksual, itu adalah aib yang besar untuk keluarga dan komunitas. Oleh sebab itu, 2 korban perkosaan di Jembatan 3 dan Jembatan 2 diberi pisau oleh keluarganya, dibunuh diri karena aib keluarga. Akhirnya bunuh diri ya. Akhirnya bunuh diri ya, disuruh bunuh diri sama keluarganya. Karena mereka bukan dari keluarga yang mampu, yang berpendidikan. Kalau yang mampu berpendidikan ya mereka pergi ke Belanda atau pergi ke Amerika ya, waktu itu kan banyak sekali kan yang pergi ke Amerika sama ke Belanda ya. Ada korban ibu, kakak pertama, dan anak yang paling kecil meninggal semua. Satu keluarga ya, ibunya, kakaknya, anak perempuannya 2, mati semua ya. Ya, meninggal dalam pelukan saya. Ya. Ada juga kakak beradik yang hamil. Saya bawa ke Bali, yang satu digugurkan. Di Surabaya ada yang diperkosa. Transit di Jakarta, dia diperkosa di dalam lemari karena ngumpet. Ya, pelakunya tetangga belakang rumahnya sendiri. Bangsat juga ya. Artinya semua ini kesetanan memang. Digelodok banyak wanita etnis Tionghoa, ditarik ke jalan, pakaian mereka dirobek dan dilecehkan,
juga mengalami perkosaan. Dan selalu ada pipa besi dimasukkan ke vagina, saudara. Pelaku dan provokator. Mengenai pelaku provokasi, ya, penganiayaan dan pelecehan seksual, TGPF menemukan bahwa terdapat sejumlah oknum yang berdasar penampilannya diduga berlatar belakang militer. Itu TGPF selalu nyalain militer. Apakah benar militer? Enggak, saudara. Itu rakyat sendiri yang lakukan. Memang sebagian ada yang orang-orang tertentu. Tetapi itu dilakukan masif oleh massa yang teriak-teriak begitu, saudara. Ada militer, ada yang rakyat tadi, tetangganya sendiri. Yang jarahin siapa? Rakyat. Ya, karena banyak sekali. Sampai ditanya, dapat apa hari ini, Nang? Dapat TV flat, Pak. Dapat apa hari ini? Dapat ini. Baru jarah di sana, yuk ke sana, besok kita jarah sebelah sana. Itu tetangga semua, saudara. Edan ya. Sebagian pihak berspekulasi bahwa Wiranto ya dan Pangdam melakukan pembiaran atau bahkan aktif. Pelaku provokator bukan dari wilayah setempat, tampak berotot, terlatih, ya itu provokatornya. Pelakunya ya dasarnya itu tadi. Pelakunya tetap orang lokal, itu provokator yang mendorong. Menurut saksi mata, mereka membawa batu di tas, barang-barang mudah terbakar. Menurut laporan, pada saat berlangsung kerusuhan tidak ada aparat keamanan yang bisa dihubungi. Ya. Ini Ita Marta Dinata Haryono. Oh, nggak kelihatan ya? Wah, ini kok nggak kelihatan nih. Sebentar ya. Nggak kelihatan ini. Sebentar. Aduh. Sebentar ya. Caranya supaya kelihatan, bentar ya. Nah ini ya, kelihatan nih. Ita Marta Dinata Haryono. Ya, Ita Marta Dinata Haryono, 18 tahun ya, sekolah di SMA Paskalis. Ita Marta Dinata salah satu korban perkosaan tahun 98 yang aktif bersama ibunya, Bu Wiwin Haryono, seorang aktivis relawan Buddha yang memberikan pendampingan kepada korban. Ita ditemukan meninggal di kamarnya pada tanggal 9 Oktober 1998. Perut, dada, tangan ditusuk 10 kali, lehernya digorok, dalam duburnya ada kayu. Pembunuhan terjadi pada 3 hari setelah Jakarta Konferensi Pers yang diadakan oleh sebuah organisasi kemanusiaan di mana Ita terlibat aktif di dalamnya. Anggota grup lainnya juga mengalami ancaman kematian agar mereka menghentikan upaya mereka untuk mengundang penyelidikan internasional terhadap kasus perkosaan massal, pembunuhan dan pembakaran wanita dan anak-anak keturunan Tionghoa dalam kerusuhan Mei 98. Penyebab kematiannya, polisi menyimpulkan kematian Ita adalah kriminal biasa. Polisi edan geblek tolol ya.
yang dilakukan oleh seorang pengguna narkoba yang masuk ke rumahnya untuk merampok yang diketahui oleh Itamar Tatinata sehingga pemuda tersebut membunuh Itamar Tatinata. Tetapi pertanyaan atas statement polisi tersebut adalah Ita dan ibunya Wiwin Haryono berencana pergi ke USA, ke Amerika bersama 4 korban kerusuhan Mei 98 lainnya untuk bersaksi di markas PBB. Seperti kita ketahui, Ita dan ibunya sangat aktif dalam tim relawan kemanusiaan. Kejadian ini adalah upaya membungkam, mengintimidasi para etnis Tionghoa untuk berbicara tentang apa yang terjadi. Satu-satunya wanita Tionghoa yang berani bersaksi pun diberangus kebebasannya untuk berbicara atas apa yang terjadi pada dirinya. Tentu saja peristiwa ini adalah bentuk teror sebagai ancaman untuk tidak melakukan apa yang Marta Tinata lakukan. Kasus ini seakan menguap. Pelaku yang katanya tetangga entah di mana dan cukup berhasil membungkam para korban untuk tidak lagi bersuara. Roh ketakutan itu disebarkan ya. Makanya saya dulu ada anak muda satu, saya bilang, tolol kamu, goblok kamu, tak maki-maki ya. Karena memang maunya orang-orang ini supaya kamu takut, maunya orang-orang Islam ini supaya kamu takut sama mereka, tahu nggak? Mereka sambil merkosa, sambil teriak-teriak Allahu Akbar itu ya. Ya. Maunya mereka tuh memang supaya Anda takut. Nah, dan ada hari ini ada kabar ya tentang Sutioso itu ya. Sutioso ini. Mana nih Sutioso? Ya, lihat nih. Mantan Kepala BIN Sutioso ingatkan pemerintah harus waspada. Mantan Gubernur DKI Jakarta Letnan Jenderal Purnawirawan Sutioso mengingatkan pemerintah agar waspada. Sutioso yang juga mantan Kepala BIN menyampaikan pidatonya secara tegas tentang pentingnya meningkatkan kewaspadaan. Wah. Lihat. Patut kita renungkan, tidak mungkin sembarangan bicara di muka umum, jadi sadarlah mumpung belum terlambat. Lanjutnya, dalam pidatonya mantan Kepala BIN tersebut mengatakan saat ini banyak imigran dari Cina yang berdatangan ke Indonesia. Ini yang saya nggak suka nih ya, cara ngomongnya dia nih ya. Nah ini dasar orang anti Cina dasarnya ya. Karena para imigran tersebut datang ke beberapa pulau di Indonesia dengan menjadi pekerja kasar atau buruh dan bukan menjadi investor. Menurut penilaian Sutioso bahwa para imigran dari Cina atau Tiongkok tersebut sengaja didatangkan ke Indonesia untuk mengatasi kepadaran penduduk di negara Cina. Teori ya. Sutioso atau biasa disapa Bang Yos berandai-andai jika dirinya menjadi presiden Cina maka akan kesulitan dalam menangani warganya yang membludak sehingga 1,4 miliar penduduk. Menurut Bang Yos, negara seperti Singapura ini telah dikuasai oleh etnis Cina. Ini banget ya, rasis banget si Sutioso ini ya. Sementara bangsa Melayu telah tersisihkan. Kenapa sih harus membandingkan? Ya, kalau di Eropa ini Anda nggak mikir ya, Anda mau ini presidennya Islam, ini presidennya orang Arab, ini presidennya orang Aljazair, nggak mikir begitu ya. Saya singkir, yang masih mikir itu orang luar ngomong begitu. Ya, orang Eropa ya, kalau memang dia bagus, kenapa tidak? Kemudian negara Malaysia pun bernasib sama dengan Singapura. Masyarakat asli Melayu atau pribumi telah disingkir. Ini loh, ide-ide kayak gini yang menyebabkan kerusuhan tadi. Jangan-jangan Sutioso pelakunya juga tuh kerusuhan itu, bangsat juga tuh orang tuh ya. Ya, jangan-jangan si Sutioso juga pelakunya tuh. Ya. Bahkan beberapa kepala departemen di Kerajaan Malaysia dipimpin oleh etnis. Emang kenapa? Kalau dipimpin oleh etnis Cina. Ya kan? Emang kenapa? Nah ini, dan jangan lupa, dia penasihatnya Anies. Ya, anti Cina. Nah, si bangsat biadab ini kan, si Sutioso ini kan, jangan-jangan dia juga bangsat biadab juga nih. Jangan-jangan dia juga yang mendukung kerusuhan Mei juga nih 98. Ya kan? Ya kan? Ngeri ya. Ngeri. Ngeri ya, ngeri. Ini mau gimana nih? Oke, ini ada lanjut nih. OT, silakan OT. Saya cukup dulu ya, saya minum dulu.
Shalom Pak Paul. Shalom Pak Ote. Ya, saya udah dengar ngocehnya tuh. Jadi begini Pak Paul. Memang zaman Orde Baru ya, itu merupakan kekelaman yang begitu luar biasa. Saya kira bukan saja etnis Cina Pak Paul. Kalau Pak Paul masih ingat tahun 80-an, itu yang disebut dengan apa? Penembak serius itu Pak Paul. Itu ngeri loh Pak Paul. Saya nggak tahu di tempat Pak Paul di Semarang atau Surabaya. Kebetulan saya ada waktu itu di salah satu Jawa Tengah. Itu setiap kelurahan ya disuruh malam bawa tombak, bawa parang. Itu kemudian mereka lempar keluar seseorang, 2 orang, dihabisi di tempat itu. Dan ada yang kepalanya itu hancur, otaknya diletakkan di jalan itu loh Pak Paul. Jadi artinya memang kekelaman Orde Baru itu dahsyat ya. Dan memang itu masa kegelapan sebetul. Termasuk peristiwa Mei 98 juga. Itu juga mengerikan. Jadi kalau kita lihat dari perjalanan bangsa ini ada 2 hal yang kalau saya lihat ya. Yang pertama itu memang pengajaran yang oleh Islam itu memang sangat luar biasa ya. Maka itu dalam agama Islam itu membunuh itu adalah satu hal kewajaran ya. Jadi memang satu ajaran yang sangat tidak manusiawi sebetulnya. Dan itu sudah bukan rahasia dunia ya. Di mana-mana keislaman seperti itu. Yang kedua, jadi saya lihat ada kolaborasi antara Islam dan Jawa sebetulnya Pak Paul. Jawa itu mengandung satu filosofi itu. Harmoni kosmos Pak Paul. Apa itu harmoni kosmos? Yaitu untuk menghindari kekacauan atau ya jadi ada sebuah teori yang mengubur kejahatan. Jadi ya mengubur istilahnya apa yang paling tepat ya? Kejahatan tuh disembunyikan gitu loh. Itu persoalan. Jadi tidak dibukakan secara terang benderang untuk kemudian dipulihkan begitu loh. Harmoni kosmos tidak begitu Pak Paul. Jadi memang ini sudah budaya ya. Terutama di masyarakat Jawa itu. Jadi memang itu kesulitan sebetulnya. Kalau budaya lain misalnya, kalau ada kejahatan itu diungkap gitu loh Pak Paul. Tapi kebudayaan Jawa tidak seperti itu. Kita berikan contoh misalnya, kalau yang korupsi, itu kan hukumannya ringan. Misalnya zaman presiden-presiden kita misalnya. Harusnya itu Soeharto harusnya dihukum itu ya, harusnya dipenjarakan. Tapi kan tidak dilakukan. Itu memang karena satu pendekatan yang membungkus kejahatan Pak Paul. Seperti dari Pak Paul katakan, kenapa Indonesia tidak minta maaf ya tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan pada zaman pemerintahan Orde Baru. Ya memang itu budaya Pak Paul. Jadi di sini ada kolaborasi budaya yang harmoni kosmos dan juga budaya Islam yang berantakan begitu. Jadi memang Indonesia saya kira sulit keluar dari dunia itu. Kecuali ada satu kesadaran baru. Maka itu mungkin saya pernah tawarkan Pak Paul itu. Kita kalau mau, sekarang ini kan Pak Paul selalu memberikan satu pandangan yang sungguh begitu tegas ya. Sekarang Pak Paul mereka coba juga sudah lewat Pancasila dan sebagainya. Dan menurut saya perubahan itu hanya bisa dilakukan dengan cara berpolitik. Tetapi kita tahu sendiri bahwa para partai politik semua ini kan ya kita bilang gerombolan itu. Ya gerombolan cari makan aja itu. Jadi mereka tidak pikir bangsa dan negara. Mungkin bisa nggak lewat cara begini Pak Paul. Katakanlah mungkin di daerah-daerah ada orang-orang yang punya pribadi yang
kuat untuk bagaimana mau merubah Indonesia. Ini contoh aja. Apakah mungkin ada tidak orang-orang yang mempunyai satu semangat yang murni untuk bagaimana melihat bangsa. Jadi ada pendekatan politik. Kalau tanpa politik nggak bisa apa-apa. Negara ini memang nggak bisa. Artinya boleh aja sih besar. Tapi mungkin saya lebih setuju yang sudah Paul mereka lakukan, misalnya ada di daerah mana di Magelang, Malang ya, yang memberikan bantuan kepada 300 orang atau berapa orang yang bilang yang sudah dibaptis atau apanya. Saya kira misalnya kalau ada daerah Jawa yang basis-basis Kristen misalnya, yang bisa dimasuki kemudian memberikan mereka pemahaman Pancasila seperti yang dibantu oleh Pak Paul. Apakah mungkin? Tapi itu memang itu biaya yang cukup besar ya, jika itu dilakukan di berbagai tempat ya. Mungkin dengan teknik itu bisa sedikit ya, tetapi terus terang saya agak pesimis karena yang itu tadi saya bilang, budaya Islam yang berantakan seperti itu, kemudian dengan budaya Jawa yang harmoni kosmos yang membungkus kejahatan yang tidak mengangkat, mau diangkat ke depan itu kan sulit ya Pak Paul. Jadi kita bicara-bicara seperti begini ya mengungkap hati ya, tetapi untuk perubahan Indonesia saya kira sulit Pak Paul. Mungkin itu sementara komentar saya dulu Pak Paul. Terima kasih. Iya, justru makanya itu yang kita lakukan sekarang ya. Ini ya orang-orang kayak ini ya. Pemandangan sempit ini ya. Pokoknya biar profesor, biar gender, asal Islam jadi tolol gitu ya. Ini lihat ya, si Refli Harun ini ya. Hati-hati dengan Cina orangnya tidak beragama. Orang Amerika juga banyak yang nggak beragama. Itu Spanyol itu presidennya malah ateis, ngomong terang-terangan ateis ya. Ya kan? Ini kan jadi memang daripada Indonesia. Justru malah orang-orang beragama, apalagi Islam, bangsatnya minta ampun kan. Itu contohnya Arab Saudi, perbudakan seks, perbudakan wanita, ya kan? Contohnya Yaman itu dihancurkan sama Arab Saudi karena agama, ya kan? Karena isu Syiah kan, Houthi itu kan, isu Syiah lawan Sunni kan, edan kan? Nah, justru mengerikan orang-orang beragama ini, tolol sekali profesor satu ini ya. Entah kapan matinya dia ini orang ini ya. Saking tololnya ya. Ya, jadi tolol banget. Pak Paul, mungkin coba kita lihat. Saya lihat ajaran-ajaran daripada Islam itu kontras ya antara satu dan yang lain. Sehingga saya pikir memang ini aliran atau apa ya. Yang satu bicaranya sangat bagus, tapi yang lain berantakan. Jadi memang mereka tidak satu begitu pemahamannya. Apakah memang ada aliran-aliran ya? Aliran-aliran yang seperti UAS ya. Itu aliran yang memang berbahaya. Tapi beda dengan bapaknya Mata Natswa atau siapa itu. Mata Natswa itu kan beda. Jadi memang ada pemikiran-pemikiran yang radikal yang dimiliki oleh teman-teman kita dari Islam itu, yang memang akhirnya yang tadi Pak Paul katakan, Refli Harun itu dokter loh tuh. Dokter yang luar biasa, tetapi memang kalau yang sudah masuk ke agama menjadi bego itu loh. Tapi memang itulah. Tapi sekarang kan pertanyaan, kira-kira pemandangan secara luas ya, saya minta mungkin Pak Jenderal sebetul paling tahu itu. Jenderal sangat tahu kerusakannya di mana sebetul. Jadi ini memang ada kolaborasi dari berbagai sektor. Hanya saya juga nggak berani ngomong di sini Pak Paul. Karena kita tahu itu. Hanya mau ngomong nggak enak. Saya pikir mungkin Pak Jenderal yang kalau mau bongkar sekaligus lah. Kalau Pak Jenderal mau jujur ya. Karena beliau kan juga di dalam struktur cukup lama. Mungkin itu komentar saya Pak Paul. Iya, makanya saya kok melihatnya malah orang-orang Kristen itu malah menebarkan roh ketakutan ya. Jangan dibenturkan. Kalau ada orang dibaptis jangan cerita-cerita. Ya kan? Compong ini kan si Inyo Manis sama ini kan compong kan, malah nakut-nakuti kan sama si Didit Yuli. Nah, itu tadi kan. Makanya kalau saya sih monitor ya, kalau yang orang Malangnya takut ya kita nggak mau support lagi. Iya kan? Ya kita nggak mau support lagi. Kalau dia takut, kalau dia berani, kita support terus. Ya kan? Nah,
Jangan takut, karena orang-orang ketakutan inilah yang membuat kita jadi ruwet. Ya, orang-orang minoritas ini takut. Makanya saya berpikir ya, ini 2024 ini kan sudah di depan mata ini. Ya, saya sudah mulai ya kontak dengan orang-orang RMS, dengan orang-orang ini ya. Karena harus bersatu. Kalau enggak nanti selesai kalian semua. Ya, wah ngeri, ngeri. Ya, ini lanjut dulu ya, Ibu ini Frans di Sinaga. Shalom, Pastor. Shalom, Pak Frans. Pastor mengingatkan saya waktu kejadian itu. Karena waktu itu saya ada di Jakarta, tinggal di Jakarta waktu tahun 98. Jadi saya termasuk double minoritas juga, Pastor. Hanya saya itu membaur dengan masyarakat lingkungan situ, sehingga waktu kejadian itu ya di tempat kita itu syukur-syukur tidak ada masalah di Jakarta Timur. Tepatnya di Ciracas itu kita tidak ada masalah dan tapi saya tetap sudah siap-siap lah. Anak-anak saya waktu itu masih kecil-kecil itu udah, dan istri saya udah saya arahkan, nanti kalau terjadi sesuatu something kamu lari lewat Bogor gitu. Aku bertahan gitu. Pokoknya sampai mati, sampai apapun ya tetap di situ gitu. Di situ ya. Tapi kami di situ di lingkungan kami, karena saya ikut membaur ya, pokoknya semua kegiatan-kegiatan itu saya ikuti, termasuk ronda, termasuk macam-macam lah kegiatan, dan puji Tuhan tidak terjadi apa-apa, dan hanya ya saya melihat waktu kejadian itu kita waktu itu masyarakat Tionghoa itu apa ya, semacam apa istilahnya ya, kayak itulah waktu itu saya juga kan sering main ke Glodok kemana, itu kan kebanyakan orang-orang di sana itu kan bahasa antar mereka itu bahasa Chinese, sehingga ya itu mereka mengelompokkan diri sendiri gitu, tidak membaur. Itu satu. Kedua juga mungkin apa ya, bukan ponga atau apa istilahnya ya, itu mestinya kita punya semacam pertahanan diri ya toh. Jadi waktu itu perempuan-perempuan yang di sana, maaf, yang di daerah Glodok, daerah apa itu mereka itu ya merasa aman-aman aja, padahal ya harusnya mereka punya latihan kungfu lah, latihan apa kayak gitu untuk mempertahankan diri. Nah itu tuh udah tidak. Mereka menganggap aman-aman saja dan mereka dilindungi. Padahal jadi tempat di saat kerusuhan itu ya itu jadi apa istilahnya pelampiasan. Dan ya itu tidak mempersiapkan diri. Mestinya ke depan itu mereka itu harus istilahnya ya itu punya semacam bela diri, karena kalau tidak ya itu akan itu lagi, kalau misalnya terjadi something begitu ya itu tidak berdaya, akhirnya ya itu jadi tempat pelampiasan. Harusnya itu punya bela diri itu perlu. Mestinya engkong kita dari China sana itu kan rata-rata mereka itu datang ke Indonesia itu punya bela diri, punya kungfu, punya apa ya. Kakek saya itu, engkong saya itu ya lumayan lah istilahnya, kalau apa lulusan dari Shaolin sana, sehingga ya itu mereka itu punya bela diri. Dan mestinya begitu, hanya di saat itu generasi ketiga, keempat, kelima itu udah nggak lagi ngikutin itu kayak apa ya, bela diri ya. Nah ini ke depan ya mesti ada yang kayak begitu, supaya bila terjadi sesuatu ya mereka bisa mempertahankan diri.
Itu aja dari saya, Pak Paul. Terima kasih. Ada yang lebih penting dari bela diri ya, yaitu apa? Mengusir roh ketakutan. Itulah sebabnya saya tampil ya, supaya memberi inspirasi kepada Anda semua yang double minoritas, jangan takut ya. Sebenarnya saya bisa enak-enak saja di sini kan, diem aja manis-manis di sini kan. Kenapa? Karena saya kasihan lihat Anda ketakutan. Ya, patahkan ketakutan itu. Nah, makanya saya senang sekali ya, teman-teman yang di Amerika, teman di Eropa mulai masuk ke Zoom kita, ya mengalahkan ketakutannya. Bahkan ada yang sudah di Eropa saja masih takut ya. Ya, aku takut, aku menghindari. Mati saya mah kamu orang kebanyakan basa-basi. Ya, masih takut ini, takut itu. Aduh, kebanyakan basa-basi dah. Kita lagi menyebarkan keberanian, ya kan? Ya, terima kasih sekali ya teman-teman di Amerika dan di Eropa yang berani setia di Zoom ini ya, selalu tampil begitu ya, tanpa rasa takut. Dan menyuarakan dengan sangat keras sekali ya tentunya. Kalau yang di dalam negeri ya jangan keras-keras ngomongnya, pakai hikmat ya. Kalau kita yang Anda yang sudah di Amerika, di Eropa, apalagi Anda sudah warga negara, ngomong aja sak banter ya. Ini ada wanita pemberani kita nih yang kebanyakan makan cabai nih, Ibu Wonder Woman. Ibu Wonder Woman. Ya, shalom Pak Pol. Shalom Bu Wonder Woman. Wah, luar Shalom semua yang biasa. ada di Zoom Pak Pol. Ini pemberani kita ini, terobos semuanya nih. Waduh, ini topik yang menarik ini Pak Pol. Kalau bicara Menarik. tentang kerusuhan Mei ini, saya tuh ngalamin ya Pak Pol. Saya masih ingat tahun 98 itu, saya bawa anak-anak ya, waktu itu masih 10 bulan, kalau saya punya kembar itu saya bawa itu ke Papua Pak, kami lari. Kami lari ke Papua karena dengar-dengar di perumahan kami itu kan ada ruko ya, Pak. Ruko itu kan jual gas. Jadi dengar-dengar tuh gas itu mau diledakin gitu loh Pak Pol. Jadi kami di dalam perumahan tuh ketakutan. Akhirnya saya ambil keputusan mendingan kita lari. Kabur pulang ke Papua, Pak. Saya bawa anak-anak, masih kecil, sama pembantu. Saya pinjam adik saya uang waktu itu, sampai kita sudah nggak berani ke ATM. Saya pinjam adik saya, waktu itu 800.000 kali Pak, buat pegangan. Dan kami jam 3 pagi itu ada di airport untuk kita terbang pulang ke Papua. Nah, sebelum kita terbang itu memang di depan kita itu sudah, wah, iblis gentayangan semua, Pak Pol. Kenapa saya bilang iblis? Memang iblis. Karena kalau manusia tuh nggak begitu. Bayangin itu Indomaret ya, Pak Pol. Indomaret udah dibukain pintunya. Mereka mau jarah ya. Ada bakery juga mereka jarah. Itu AC yang di dinding itu diturunin. Kasur-kasur itu jangankan bilang laki. Perempuan, nenek-nenek pun ikut ambil bagian. Luar biasa. Luar biasa. Kayak orang apa ya, kalau bukan bilang serakah lagi ya. Apa sih di atas serakah lagi? Apa gitu Pak Pol? Tanpa rasa malu, tanpa rasa dosa, tanpa rasa apapun, mereka menjarah Pak Pol. Luar biasa. Inilah Indonesia. Memalukan sekali. Saya betul pada saat itu kami sangat ketakutan, Pak Pol. Jakarta memang udah seperti apa ya? Sudah seperti dunia ini mau berakhir kali, Pak Pol. Nah, kami lari. Kenapa kami lari pulang ke Papua? Karena di sana masih aman, Pak Pol. Saya pulang ke sana ya tinggal sama mama dan bawa anak-anak di sana sampai keadaan udah normal. Agustus mungkin ya baru saya balik ke Jakarta, Pak. Nah, di sini makanya saya sangat setuju sama Pak Pol. Kalau ada yang mengetahui saksi hidup, ya kekejaman 98, tolong hubungi. Seperti yang tadi Pak Pol ngomong, ini harus diangkat.
harus diangkat dan harus diangkat di dunia internasional. Inilah Indonesia. Mereka-mereka yang menjara itu saya anggap itu semua iblis, bukan manusia. Iblis. Gak laki, gak perempuan, gak tua, muda, nenek-nenek yang udah mau mati pun menjara. Pertanyaan saya sekarang kepada kalian semua itu orang beragama seperti itu? Itu iblis-iblis yang berwujud manusia. Sangat biadab, super duper biadab semuanya. Nah, Chinese jadi sasaran. Tionghoa jadi sasaran. Emang Tionghoa ngapain kalian? Biadab betul-betul Pak Pol. Kalau udah angkat begini saya mulai tuh Pak Pol. Mereka ini memang semua iblis. Semua tuh iblis. Mereka yang menjara semua iblis, perempuan, laki, kakek, nenek, semua saya anggap itu iblis. Dan kalian memang lebih biadab daripada iblis. Bayangin, bisa memperkosa orang sudah lebih daripada binatang. Ya? Terus kalian satu sisi berbicara agama. Itu kupret benar-benar, Pak Pol. Jadi, nah satu pertanyaan lagi Pak Pol. Saya bingung ya, dari 98 sampai sekarang ini, setiap pergantian pemerintah ini, kok saya tidak mendengar kasus ini diangkat, Pak Pol? Saya tidak Kenapa tahu ya? Ada kesulitan apa. Padahal itu membunuh begitu banyak orang. Ini anak bangsa loh ya. Mau dia Tionghoa siapapun, mereka tuh anak bangsa. Kok sepertinya menguap tuh. Tadi saya ada baca di salah satu postingan ya. Mereka mengangkat juga tentang kerusuhan Mei, tentang pembantaian Chinese ya. Banyak yang komentar, semoga tidak terulang lagi. Saya bilang bahwa itu pasti terulang lagi. Pasti terulang lagi. Karena apa? Yang sebelumnya itu kan tidak dibereskan, Pak Pol. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba kasus ini menguap, Pak Pol. Ini pembantaian yang luar biasa. Terus kita mau bicara Indonesia dari segi mana? Saya juga nggak ngerti, Pak Pol. Enak aja ya mereka membantai orang ya. Terus satu sisi kalian mengklaim diri kalian beragama. Iblis semua yang menghuni nih Indonesia ini. Yang berwujud manusia. Kiranya nggak ada satupun ulama yang meminta maaf ya. Nah itu dia Pak Pol. Coba tuh. Dan kalian begitu bahagia ya. Bisa membantai, bisa memperkosa Chinese, perempuan-perempuan Chinese. Dengan segala luar biasa kalian. Luar biasa memang. Saya nggak tahu tuh di atas iblis apalagi buat mereka tuh Pak Pol. Memang biadab. Makanya Pak Pol bilang benar. Roh ketakutan memang harus dipatahkan. Karena mereka ini saya sudah bilang beberapa kali di beberapa channel saya bilang. Mereka itu cuma satu ancaman yang sering tumbuh di lidah bibir mereka. Ancaman mereka hanya satu saja yang saya sudah pelajari. Gua bunuh lu. Selalu itu Pak Pol mereka umumkan digembar-gemborkan. Hanya itu. Dan mereka begitu bahagia. Mereka begitu merasa luar biasa ketika mereka bisa membunuh orang. Sekarang saya tanya, agama kalian mengajarkan seperti itu? Coba buktikan. Makanya saya udah bilang, stop mengklaim kita, saya Muslim, saya Kristen, saya Buddha, saya Hindu. Stop dengan jabatan predikat seperti itu. Stop. Yang penting apa? Kita buktikan. Buktikan saya Muslim, saya Kristen. Dalam cara apa? Tindakan saya. Tindakan saya baik, benar nggak? Itulah mencerminkan saya orang beragama. Kalau hanya sebutan kecoa pun bisa. Jadi sekali lagi, saya sih juga berharap sama seperti Pak Pol, kalau masih ada saksi hidup, ya masih hidup, tolonglah teman-teman hubungi
seperti yang tadi Pak Pol ngomong, supaya diangkat lagi Pak Pol. Biar dunia internasional tahu inilah Indonesia, di mana hukumnya yang setiap menit, setiap detik kalian selalu berbicara hukum dan hukum dan hukum. That's bullshit. Ketika itu menimpa kaum minoritas, semua mulut kalian stroke semuanya. Stroke. Saya berdoa stroke selamanya ya. Itu aja Pak Paul, makasih. Nah, lanjut nih. Wah, ini mungkin Pak Santi Amar mau komentar juga boleh ya, sudah jadi kaos. Raja Uti, tes dulu Raja Uti. Raja Uti. Standby nggak nih Raja Uti nih? Ya, Pak Santi Amar dulu aja deh. Mungkin Pak Santi Amar mau ini, masuk boleh Pak Santi Amar. Lanjut dulu yang lain Pak Pastor, nanti saya ini deh. Karena ini